Perkenalkan, nama saya Haslinda akan menjelaskan pengertian demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sementara itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas mengandung 3 hal, yaitu 1. Rasa hormat terhadap sesama manusia. Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan dengan pendidik, agar saling menghormati dan menghargai. Kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif, serta kritis sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Karena itulah, kebersamaan dan kerjasama merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Nah, adapun prinsip-prinsip dan karakteristik demokrasi pendidikan, di mana prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Nah, yang kedua itu wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhurnya. Nah, yang ketiga itu mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasi ke arah pengembangan dan kemajuan intep tanpa merugikan pihak lainnya. Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan, yaitu yang pertama, keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. Nah, yang kedua itu dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Selanjutnya yang ketiga itu memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terkait pengakuan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Persamaan Nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, strategi pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2/20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanah Undang-Undang 1945 Pasal 31 tentang pendidikan.
secara rektorat, kedua ayat tersebut telah cukup dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi yang di bidang pendidikan, yakni diberikan peluang bahwa dalam batas tertentu diberikan kebebasan kepada keluarga, masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan dan perlu dikurangi, dan setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah relevan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu perkembangan pendidikan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi pendidikan merupakan proses yang memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa mencakup orang tua, masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai pertanggungjawaban pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan demokrasi. Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosial politik yang menguntungkan penguasa. Sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini, penduduk harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengajar pengetahuan, dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. Kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri lagi. Sekian dan terima kasih.